Halo semuanya, selamat datang di Vista Channel. Oke, selamat datang tuh baru ya teman-teman yang baru pertama kali mampir. Aku minta tolong buat jangan lupa untuk subscribe, untuk like, dan juga komen. Kalau boleh di-share juga boleh dengan senang hati. Dan kita akan masuk pada videonya. Kita masuk segmen Sama-sama Belajar episode 2. Jadi di segmen Sama-sama Belajar kali ini kita akan membahas tentang mengapa sih obat antibiotik itu sekarang susah banget didapatkan. Malah kalau mau beli obat antibiotik kita harus punya resep dokter dulu, kalau enggak ya nggak bisa. Nah, mengapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kita belajar sama-sama. Oke? Oke, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu antibiotik. Antibiotik adalah salah satu golongan obat yang berfungsi untuk menyembuhkan sakit karena infeksi dari bakteri. Nah, antibiotik ini dapat membunuh bakteri tersebut atau dengan ada yang langsung membunuh, tapi ada juga yang hanya melemahkan. Jadi si bakteri itu tidak bisa berkembang lagi menjadi banyak, jadi melemahkan bakteri tersebut. Jadi itulah obat antibiotik. Nah, secara umum obat antibiotik yang kita sering dengar pasti dulu tuh amoxicillin, ampicillin. Nah, itu jenis-jenis antibiotik. Nah, tapi kalau di rumah sakit Cefotaxim, cefadroxil, cefixim. Nah, itu adalah golongan-golongan obat antibiotik, jenis-jenis obat antibiotik. Tapi sayangnya kita sering keliru dalam penggunaan obat antibiotik tersebut. Jadi mengapa sekarang itu obat antibiotik di apotek harus harus ada resep dokter baru bisa diperjualbelikan, karena sebelumnya kita sangat-sangat tidak bijak dalam penggunaan antibiotik, dan itu menyebabkan banyak orang yang ketika sakit ke rumah sakit itu dia ketika dicek ternyata dia sudah mengalami resistensi antibiotik untuk beberapa jenis antibiotik. Jadi dia harus mendapatkan jenis antibiotik yang lain, dan bisa dibilang harganya mahal, dan itu juga bisa memperlambat proses penyembuhan, bisa juga karena terbengkalai di biaya, atau tubuh merespon dengan lama karena tubuh kita sudah tidak lagi tubuh kita itu sudah kebal dengan antibiotik, karena cara kita di waktu-waktu yang lampau meminum antibiotik itu keliru. Kelirunya di mana? Jadi antibiotik itu seharusnya minum itu secara tuntas sesuai resep dokter. Jadi contohnya ya, kalau dikasih dari dokter antibiotik dikasihnya 3 kali 1 isi obatnya itu ada 10 tablet. Contoh 10 tablet 3 kali 1 berarti 3 kali, harus diminum 3 kali dalam 1 hari. Nah, 3 kali dalam 1 hari itu setiap 8 jam. Jadi kalau minum jam 6 pagi berarti 8 jam sebelumnya 8 jam setelahnya baru minum yang kedua, itu di jam 2 siang. Setelah itu 8 jam lagi setelahnya baru minum itu di jam 10 malam. Itu 3 kali sehari. Nah, kan ada 10 tablet. Antibiotik itu harus habis 10 itu. Jadi kalau misalnya 3 kali 1 sehari, 2 hari, 3 hari plus 1 kali minum di hari keempat. Nah, itu harus habis, jadi harus tuntas pemakaian obat antibiotik itu. Tapi yang terjadi di masa-masa lampau adalah banyak yang hanya meminum obat antibiotik hanya 1, 2, atau 3 kali. Setelah itu kan merasa sudah baikan. Nah, setelah itu tidak minum lagi.
itulah mengapa tubuh kita menjadi kebal dengan antibiotik tersebut. Contohnya gini, aku sakit, aku sakit tanpa konsultasi ke dokter. Aku minum obat paracetamol plus amoxicillin plus obat yang lainnya. Nah, itu kan ada antibiotiknya di situ. Aku minum satu hari ini, minum hari kedua udah agak baikan, aku merasa udah baikan. Jadi aku stop pemakaiannya. Nah, itu bakteri yang di dalam tubuh kita itu belum sepenuhnya mati. Karena kita sudah merasa agak baikan, tapi belum tentu bakteri itu semua sudah terbunuhkan oleh antibiotik tersebut. Jadinya ada beberapa bakteri yang masih hidup. Dia masih bisa untuk menguatkan diri dia sendiri untuk melawan lagi jika antibiotik yang sama masuk lagi. Jika contohnya amoxicillin masuk lagi, kalau misal kita sakit lagi, pas kita minum amoxicillin lagi, tubuh kita udah bisa melawan. Tubuh yang bisa melawan itu bakteri yang masih ada dalam tubuh kita itu, yang dia bisa melawan dengan cepat. Bahkan antibiotik itu tidak dapat bekerja dengan baik. Jadi kita sudah tidak cocok dengan amoxicillin itu. Jadi kita harus cari antibiotik yang lain dan yang tidak mengandung kandungan amoxicillin. Nah, itu sangat sulit. Karena aku punya pengalaman praktek waktu aku sekolah. Aku praktek, ada satu pasien yang dia memiliki suatu penyakit, dan ternyata setelah dicek dia banyak sekali resistensi, atau tubuhnya itu sudah kebal dengan kurang lebih ada berapa 1-5 jenis antibiotik. Jadi yang cocok dengan tubuhnya itu adalah obat-obat yang mahal harganya, yang bisa dibilang juga sulit didapatkan. Jadi sayang sekali kalau ternyata kebiasaan kita yang keliru itu bisa mengakibatkan di kemudian hari kita bisa lebih susah. Amit-amit ya, tidak minta-minta, tapi lebih baik mencegah daripada hal itu terjadi, karena sangat ya, kalau kita sudah terlanjur menyelam, mau bagaimana lagi. Jadi itulah mengapa sekarang ketetapan itu berlaku di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena aku pernah baca di satu jurnal, dan ini juga sumbernya aku baca dari jurnal. Aku akan taruh di description box di bawah dua jurnal itu. Dan aku juga cari-cari beberapa referensi dari YouTube lain juga. Jadi teman-teman juga boleh untuk melihat lagi hasil penelitian yang dilakukan WHO dari 12 negara termasuk Indonesia. Sebanyak 53-62% berhenti minum antibiotik ketika merasa sudah sembuh. Nah, itu angka yang cukup besar, karena ya itu yang terjadi. Jadi kalau kita minum antibiotik, kita merasa sudah agak baikan, ya kita stop gitu, kita nggak habisin yang seharusnya. Jadi sekarang itu kalau kita sakit ya, di puskesmas, baik di bidan dan di tempat-tempat praktek lainnya, dan juga rumah sakit, pasti akan dianjurkan untuk antibiotiknya wajib diminum habis. Baik, dan walaupun kita sudah merasa baik, amoxicillin, antibiotik itu wajib untuk dihabiskan agar kerja antibiotik itu optimal di dalam tubuh kita, seperti itu, agar bakteri-bakteri itu terbunuh secara tuntas. Jadi dia tidak bisa lagi untuk menyerang tubuh kita seperti itu. Jadi tubuh kita juga tidak gampang resisten dengan antibiotik tersebut. Jadi begitulah kenapa sekarang obat antibiotik sudah tidak diperjualbelikan secara umum lagi, melainkan harus dengan resep dokter. Jadi teruntuk om, tante, oma, opa, kakak, adik, papa dan mama saya juga sih, tapi aku udah coba untuk edukasi ini ke orang tua aku juga, dan mereka sudah mulai paham, dan semoga teman-teman di luar sana juga sudah mulai paham dengan penggunaan antibiotik tersebut.
Jadi please jangan lagi untuk mencari antibiotik secara ilegal. Dalam artian tidak dengan resep dokter, seperti itu, bukan ilegal yang kayak gimana gitu. Jadi seperti itulah, semoga kita semua tetap sehat selalu, semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan semoga kita semua tidak resisten terhadap antibiotik yang harganya terjangkau, karena ternyata sulit jika sudah sampai di tahap resistensi antibiotik yang banyak, karena kan ya begitulah, pokoknya seperti itu. Jadi terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan kalau misalnya video ini juga dirasa perlu di-share untuk membantu orang lain mendapatkan informasi yang penting ini, boleh dengan sangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau semisal ada tanggapan lain dari kalian yang ada tanggapan lain untuk melengkapi video ini, atau aku keliru, di komen aja. Oke. Dan untuk episode selanjutnya, kalau kalian punya masukan, di komen aja, atau enggak boleh DM ke Instagram aku, Kim_Vista. Oke, terima kasih. Bye-bye.